masalah Himbara. Ada yang ribut kemana, siapa yang nanya ya? Ada yang nanya tuh. Itu kan di sana udah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. Tadinya 200 tambah saya tambah 100. Nanti ada yang 100 sampai 75 sampai 100 lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi. Menteri Keuangan Purbaya belakangan ini kayaknya lagi labil. Masih pada ingat nggak? Tahun 2025, Menkyu sempat nyuntik 200 triliun saldo anggaran lebih dari APBN ke bank-bank BUMN. Nah, awal Juni lalu, dana itu ditarik lagi. Gak lama kemudian, dana itu sekarang dibalikin lagi ke bank-bank plat merah. Bahkan ditambah lagi sampai 381 triliun. Kenapa jadi maju mundur begini, Pak Pur? Indeks ekonomi, pemerintah sih katanya mau bantu dorong likuiditas perbankan, biar kredit lebih mengalir murah buat masyarakat. Soalnya menurut Menkyu, indikator yang selama ini bilang likuiditas masih aman, itu hanya ilusi. Tapi apa betul masyarakat bisa lebih gampang ambil kredit kalau likuiditas dana di bank berlimpah? Terus gimana dengan bunga kredit? Pertama, mari kita kenalan dulu sama saldo anggaran lebih atau yang disingkat SAL. Bahasa gampangnya, SAL ini uang sisa APBN dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dipakai pemerintah. Semacam dana cadangan negara. Kalau rumah tangga punya dana darurat, pemerintah punya SAL. Lalu fungsinya buat apa? Buat jaga-jaga. Kalau ada gejolak pasar, kebutuhan mendesak, atau tekanan fiskal, dana ini bisa dipakai kapan saja. Jadi keputusan pemerintah menaruh SAL ke bank-bank BUMN bukanlah keputusan kecil. Pemerintah melihat ada sesuatu yang perlu dijaga di sistem keuangan. Apalagi jumlahnya sampai 381 triliun. Pertanyaannya, kenapa dana cadangan negara sebanyak itu sampai masuk ke perbankan? Apa benar kondisi likuiditas bank lebih ketat daripada yang terlihat di permukaan? Nah, disinilah cerita menariknya. Secara sederhana, pemerintah sedang mencoba memastikan bank-bank plat merah tidak kekurangan amunisi untuk menyalurkan kredit. Karena permintaan kredit masih tinggi. Per Mei saja, kredit perbankan masih tumbuh 11,5%. Artinya, kebutuhan pembiayaan masih besar. Tapi disinilah pertanyaan kritisnya. Kalau indikator likuiditas masih terlihat aman, lantas kenapa pemerintah harus menyuntikkan dana jumbo? Apakah masalahnya murni likuiditas? Atau sebenarnya ada persoalan lain yang lebih struktural? Misalnya, biaya dana yang mahal, atau risiko ekonomi yang masih tinggi sehingga risiko gagal bayar nasabah ikut tinggi. Karena kalau akar masalahnya bukan sekadar likuiditas, suntikan dana sebesar apapun, efeknya bisa terbatas. Kabar baiknya, kalau likuiditas bank makin longgar, peluang penyuluran kredit ikut membaik. Bank jadi punya ruang lebih besar untuk menyalurkan pinjaman, baik untuk KPR, kredit kendaraan, maupun modal usaha. Tekanan bunga pasar juga ikut turun. Ini penting, karena biaya dana bisa lebih murah. Kalau biaya dana turun, tekanan kenaikan bunga kredit biasanya ikut mereda. Tapi ada catatan besar. Likuiditas basah tidak otomatis bikin kredit murah. Karena bunga kredit juga dipengaruhi oleh suku bunga BI, risiko kredit, dan kondisi ekonomi global. Jadi efek paling realistis dari kebijakan ini bukan bunga kredit langsung turun. Melainkan bank bisa tahan bunga kredit agar tidak naik terlalu agresif. Pada akhirnya, kebijakan ini bisa dibaca dari dua sisi. Sisi yang positif, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan likuiditas perbankan tetap longgar agar penyaluran kredit tidak tersendat. Sebaliknya, suntikan dana SAL ini tidak secara otomatis menyelesaikan masalah. Karena tantangannya bukan cuma soal apakah bank punya cukup uang, tapi yang lebih penting, apakah uang itu benar-benar mengalir ke masyarakat dan sektor produktif? Apakah
bunga floating KPR bisa lebih ringan. Terus pelaku UMKM lebih mudah dapat modal. Dan pengajuan kredit jadi lebih gampang disetujui. Karena kalau likuiditas bank sudah basah, tapi bunga kredit tetap tinggi dan warga tetap susah dapat approval, ya sama aja bohong kan? Sampai jumpa di episode berikutnya.